Ah, apa yang mendasari Pak mengadakan kegiatan itu, Pak? Ini dia begini, saya pertama masuk lurah di sini itu waktu saya dilantik pada tanggal 30 hari Jumat ya, habis Jumat itu saya ditempatkan di Batang Arau ini. Melihat kondisi masyarakat di sini tanggal 3 saya masuk, saya sangat prihatin. Ada laporan bapak dari masyarakat tentang berbagai macam kenakalan remaja, terindikasinya masalah perdagangan. Saya juga terlibat di sini dan juga ngelem dan narkoba sebagainya kegiatan ini. Akibatnya ingin niat saya itu timbul memperbaiki budi pekerti anak di sini. Kenapa? Itu adalah tanggung jawab sebagai pemerintahan terendah, bagaimana merubah pola pikir anak-anak kita supaya lebih maju dan lebih baik dan berakhlak dan berbudi mulia. Tujuan diadakan kegiatan ini untuk apa? Tujuan diadakan kegiatan ini gunanya untuk mengurangi dia itu masa-masa bermain dia. Kita boleh bermain di sini, tapi sifat bermainnya itu adalah segi yang positif, belajar sambil bermain. Akibatnya nanti anak-anak ini dia udah biasa bergaul bersama, dia itu ke depannya itu lepas dia. Mungkin dia bisa diskusi, bisa belajar apa. Ini nantinya anak-anak yang saya didik 20 orang ini bukan khusus dia apa aja, sampai sekarang nanti mungkin sampai SMA kita akan didik dia. Sejauh ini bagaimana Pak melihat perkembangan atau kondisi sendiri anak-anak di Batang Arang? Kondisi sekarang ini udah saya katakan itu udah 40% udah mulai berubah. Biasanya di sini banyak adanya tawuran anak-anak, misalnya nongkrong sana sini. Tapi dengan adanya banyak kegiatan di sini, anak-anak nih pola pikirnya udah satu persatu udah mulai berubah nih. Yang penting kita itu bagaimana cara merangkul anak-anak. Ya alhamdulillah saya lihat sekarang ini udah mulai itu banyak kegiatan-kegiatan ya. Jadi istilahnya tidak ada bermain lagi, kita kasih dia kegiatan yang positif untuk dia sendiri. Contoh seperti apa? Contohnya anak-anak biasanya tidak ada latihan kepemimpinan. Kepemimpinan penting. Jadi dari dini itu dia belajar memimpin. Kita bawa dia di sini, kita rangkul, pimpinlah anak kaum-kaummu sendiri. Nanti kalau dia salah, saya tunjukkan. Akibatnya dia terbiasa. Nah, jadi contoh kemarin latihan PBB, latihan panjat tebing, latihan organisasi, bagaimana caranya diskusi. Itu di bawah naungan? Kita di bawah kelurahan. Ya, sekarang kita kan sudah punya gudep di sini, gudep pramuka teritorial. Satu-satunya di Kota Padang yang punya gudep teritorial yang disahkan oleh Kota Cabang Kota Padang, cuma kita di Batang Arau. Di Batang Arau kan? Ya, sehingga malah kita itu jadi percontohan. Diadakan orientasi lurah-lurah se-Kota Padang oleh Bapak Wali Kota. Rupanya hal yang seperti ini disambut positif sama Pak Wali. Kita ini dijadikan percontohan sekarang. Realisasi, Pak? Ya. Yang mana? Jadi percontohan untuk gudep pramuka. Ya, gudep pramuka. Jadi kenapa pramuka itu kita ambil? Salah satunya organisasi yang boleh menjadikan kepanduan itu cuma pramuka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Salah satunya organisasi kepemudaan yang diundang-undangkan cuma pramuka. Terkait dengan kegiatan hari ini, Pak. Kegiatan hari ini kita itu persiapan untuk Jambore Ranting. Jambore Ranting se-Kecamatan Padang Selatan, yang mana Jambore ini gunanya menyatukan adik-adik kita itu se-Kecamatan Padang Selatan tingkat penggalang, sehingga dia orientasinya keluar itu lebih luas lagi, saling bertemu, saling bersahabat, gembira dan bermain sambil belajar. Bagaimana cara pembinaannya, Pak? Pembinaan itu yang namanya pramuka itu kita pembinaan anak-anak, kita membina dia, kita kasih dia cara bermain, cara belajar dengan dari hati gitu. Jadi beda, pendidikan dengan pembinaan itu berbeda. Kalau di sekolah dia cuma dapat pendidikan aja, pelajaran aja. Tapi kalau di pramuka itu dia pembinaan, mulai dari cara belajar, membina disiplin, membina diri dia, membina akhlak budi pekerti sesuai kesatria dan sedharma pramuka. Nah, sekarang kan ada wacana untuk lebih memperluas wawasan anak-anak dengan mengimplementasikannya kepada alam. Ya, pada alam. Yang saya dengar bertujuan ke pantai air manis, betul, Pak? Ya. Berapa hari caranya? Oh enggak, ini kegiatan di air manis ini kenapa kita adakan di air manis? Sebenarnya bumi perkemahan kita itu ada di Buper Padang Besi.
Tapi kenapa kita tidak memanfaatkan kita punya bumi perkemahan Duper? Itu karena itu malah air manis itu kan dari wisata. Jadi kita ingin menggiatkan memajukan Padang Selatan ini melalui pramuka, melalui wisatanya. Kita kan wisata terpadu sekarang nih, termasuk Batang Arau, termasuk wisata terpadu. Ikonnya Kota Padang itu ada di Batang Arau, ada di air manis, bukan di tempat lain. Contohnya Siti Nobaya, Gunung Padang di mana? Pantai Air Manis di mana? Ikon Kota Padang itu Padang Selatan. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Masa kita punya ikon kayak ayam ayam kita di lumbung padi tapi kita kelaparan. Ah, manfaat inilah mungkin dengan merubah pola anak-anak ini, nanti remaja kita dia akan tahu bagaimana maju kampungnya. Nah, tentunya dalam hal rencana maupun apapun kegiatan itu tidak terlepas dari peran masyarakat. Oh, mungkin iyalah. ada apa-apa saja yang terlibat. Tokoh-tokoh masyarakat itu kita libatkan semuanya mulai dari RT dan RW. Kenapa anak-anak ini saya minta kepada RT dan RW? Berarti anak-anak RT dan RW yang dikirim ini adalah anak-anak yang terbaik. Kan ini yang 20 ini kan masing-masing RT RW sekumpul semua. Di samping dia yang terbaik, habis itu dia karena dia orderannya berpencar dengan adanya dia kawan satu kelurahan, akibatnya dia kemana aja dia aman di kelurahan ini. Oh, kalau kita ada di situ, kita ada di sana, berarti pergaulannya lebih luas. Sama dengan didikan subuh gabungan itu yang saya adakan. Kenapa saya adakan didikan subuh gabungan itu? Anak-anaknya kan sering tawuran, perkelahi, karena dia tidak saling kenal. Sekarang udah satu masjid ya, 4 masjid kita gabungan jadi satu, saling kenal. Kalau dia kenal, udah nggak ada tawuran dia lagi, malah bersahabat dia lebih banyak. Mungkin dalam hal untuk khususnya camping ini apakah juga melibatkan keamanan dengan apa? Kita melibatkan keamanan. Nanti keamanannya itu dari Satpol PP kecamatan, ditambah lagi pembina guru-guru yang ada di Kecamatan Padang Selatan. Ini programnya Pak Wali Kota ini, dan program Patroli Nasional Pramuka Jambore ini. Ini diakui di dunia pun diakui Jambore Ranting itu ada. Makanya kita adakan di Air Manis. Itu kan gugur pembina pendamping semuanya, termasuk nanti yang dampingi adik-adik kita ini dari Polda. Saya minta adik-adik Pramuka Polda. Kita ini Batang Arau ini di bawah binaan Sakabayangka Polda Sumbar, bukan Pak Lurahnya aja. Ya. Nanti dia yang mendidik. Jadi mungkin masyarakat awam gini, ketika mereka melepas anak-anak beliau, tentu mereka tidak ada timbul kekhawatiran, Ya. ya kan Pak? Artinya baik terhadap anaknya, keamanan anaknya, maupun apapun bentuknya, ya. Nah, ketika ada suatu ketegasan dari pemerintah sendiri, khususnya panitia. Nah, ini tentu akan berdampak positif sekali. Ya. Perlu dukungan semua pihak. Ya. Nah, itu harapan Bapak terhadap ini gimana? Untuk ini kegiatan pramuka stakeholder yang ada di kecamatan, yang ada juga di Kota Padang, ini mendukung semua kegiatan ini, termasuk dari segi keamanan, segi cara. Makanya anak-anak pramuka itu kan pas di perkemahan itu nanti kita asuransikan dia. Dia diasuransikan. Asuransi itu bentuknya gimana? Berbentuk asuransi lepas kepramukaan. Jadi pas kegiatan itu kita udah laporkan asuransi bahwa anak-anak kita ini diasuransikan. Implementasi dari asuransi ini apa Pak? Maksudnya itu Sepertinya. asuransi kecelakaan, misalnya kalau ada apa-apa, ini kan kita tidak menginginkan. Tapi kita apakan supaya lebih terjamin pula pas ada kejadiannya nantinya. Yang kita tidak menginginkan, tapi ini terjadi. Jadi kita tidak saling membebankan berat. Baik keluarga ataupun panitia. Artinya mengantisipasi sebelum ada kejadian terjadi. Mungkin harapan terakhir Pak terhadap kegiatan ini? Saya minta harapan ini terkaitnya saya perlu dukungan dari masyarakat di sini semuanya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Pramuka itu bukanlah kegiatan yang camping-camping aja, bukan apa, tetapi akan merubah pola pikir anak, baik dari mungkin cara membaca. Makanya kita ada pustaka nanti di sini. Kampung Lestari itu kita apakan? Kita dukung semuanya, apapun bentuk, melalui Karang Taruna, KSB, stakeholder yang ada di sini kita libatkan, termasuk juga kepemudaan. Plus kita senang banyak dayung di sini kan, karena udah kurang ada main layang, Alek Nagari namanya, jadi udah kurang yang namanya anak-anak tuh untuk berbuat yang negatif lagi. Khusus untuk anak-anak sendiri gimana Pak harapan Pak? Artinya ada kita telah membekali mereka. Ya.
melalui kegiatan positif yang bersifat positif ya Pak. Ya. Bagaimana harapan? Jadi harapan kita ini kepada anak dan juga orang tua dari segi positifnya, jangan dianggap perkemahan itu suatu hal yang negatif. Sebenarnya dia tuh di perkemahan itu dia belajar mandiri, dia masak sendiri, mencuci sendiri di bawah pengawasan pembinanya. Jadi hal-hal yang demikianlah kita tanamkan sehingga anak-anak ini nantinya dia udah percaya dirinya bahwa dia itu bisa dilepas. Kalau kita lihat kondisinya sekarang, anak-anak dia udah mulai bisa, dulu saling tidak kenal, sekarang akrab dia. Malah pulang lagi ya, enggak Kak, kami mau latihan terus. Dia ada semangatnya, motivasinya itu tetap kita terus. Terakhir Pak, himbauan pada anak-anak. Imbauan pada anak-anak yang lain di Batang Arau manapun yang ingin bergabung di sini, kami akan tampung semuanya. Anak-anak yang ingin betul latihan, nanti kita bikin jadwalnya yang lebih baik, lebih bagus. Malah itu kita buka nanti di pramuka ini ada lomba seninya, bagainya macam-macam, kita adakan kegiatan di sini. Kegiatan menarik dan menantang namanya.